Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen produksi dan informasi. Kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Fauzia, yang kedua Belkis Ayu Rahmadani, yang ketiga Siti Rahma. Satu, pengertian. Manajemen produksi merupakan usaha-usaha untuk mengatur dan mengelola pengguna sumber daya atau sering disebut dengan faktor-faktor produksi yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, serta bahan mentah dan sebagiannya secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambahkan kegunaan suatu barang dan jasa. Manajemen produksi dapat juga didefinisikan sebagai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibawakan dalam pemilihan, perencanaan, pembaharuan, pengoperasian, dan pengawasan sistem-sistem produksi. Dua, tujuan mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan, mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing, mengelola alat produksi, melalui dan membeli hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Tiga, perencanaan produksi, pengendalian produksi, pengawasan produksi. 4. Faktor pembagian kerja, division of labor, dan spesialisasi revolusi industri. 5. Ruang lingkup, keputusan atau kebijakan menengah desain, keputusan atau kebijakan mengenal proses transformasi, keputusan atau kebijakan perbaikan terus-menerus, dan sistem operasional. Rencana. Untuk melakukan perencanaan produksi dapat dilakukan dengan beberapa strategi, antara lain dengan mengendalikan persediaan. Dilakukan pada saat kapasitas produksi di bawah permintaan dan digunakan saat kapasitas produksi. B. Dengan mengandalkan jumlah tenaga kerja sesuai dengan laju produksi yang diinginkan. C. Mengandalkan subkontrak untuk menaikkan kapasitas pada saat perusahaan dalam keadaan sibuk. D. Mempengaruhi permintaan atau potongan harga, pembelian hadiah, dan layanan khusus. Perencanaan produksi dan operasi dapat diklarifikasikan menjadi 2 metode, yaitu metode kuantitatif, kualitatif, rasio persediaan, konsensus manajemen, dan grafik. Metode kualitatif, heuristik, metode matematik, simulasi, dan lain-lain. 7. Masalah-masalah dalam manajemen produksi. 1. Pemilihan strategi dalam produksi. 2. Pemilihan produk prioritas. 3. Perencanaan produk awal. 4. Pembuatan prototip untuk diuji. 5. Implementasi produk jadi. 8. Tahap-tahapan manajemen produksi. 1. Tahapan perencanaan produksi. 2. Tahapan pengendalian produksi. 3. Tahapan pengawas produksi. B. Manajemen informasi. 1. Pengertian. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk bertahan dalam jangka panjang. Manajemen informasi dapat juga diidentifikasikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan produktivitas individu dan organisasi melalui pengambilan keputusan, komunikasi yang lebih baik, dan mendayagunakan kemampuan komputer. 2. Konsep dasar sistem informasi manajemen sebagai berikut. 1. Data yang diolah akan menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan berguna bagi pengguna atau penerima informasi. Kondisi real maupun tidak dapat mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai suatu kejadian tertentu.
tertentu. Yang kedua, data yang disusun untuk membantu dalam memilih beberapa tindakan atau non-tindakan saat ini atau yang akan datang dalam rangka untuk memenuhi tujuan perusahaan. Pilihannya disebut pengambilan keputusan bisnis. Konsep-konsep pokok. Satu, konsep informasi. Yang kedua, konsep manusia sebagai pengolah informasi. Yang ketiga, konsep sistem. Yang keempat, konsep organisasi. Yang kelima, konsep pengambilan keputusan. Yang keenam, konsep nilai informasi. 4, fungsi manajemen informasi. 1, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, penyimpanan data. Yang keempat, distribusi informasi. Yang kelima, dukungan pengambilan keputusan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. 5, informasi. Informasi terbagi menjadi 1, informasi internal dan eksternal. Yang kedua, informasi yang diulang dan yang tidak diulang. Yang ketiga, informasi keharusan dan operasional. Yang keempat, informasi aktif dan pasif. Yang kelima, informasi yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. 6, tahap siklus manajemen informasi. 1, tahap analisa sistem. Yang kedua, tahap desain sistem. Yang ketiga, tahap implementasi. Yang keempat, tahap operasi dan perawatan sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.